wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Camat Bekasi Barat, Bapak Wakapolsek, segenap pengurus Masjid Al-Falah dan seluruh panitia, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Rasul yang kita peringati maulidnya malam ini diutus ke alam ini hanya untuk satu tugas, yaitu memperbaiki akhlak. Kepada siapa kita harus berakhlak? Itu saja judulnya. Mudah-mudahan selesai 10 menit. Udah dengerin aja lu, saya lu tiba dengerin. Pertama, kita ini harus berakhlak kepada Allah, yang terpenting. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah ngeberesin ini, akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun iman. 13 tahun di Mekah masang fondasi. Dengan hitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Fondasi mencong, bangunan bengkok. Fondasi rapuh, bangunan rubuh. Bangunan bagaimana fondasinya? Orang hidup bagaimana imannya, akhlaknya kepada Allah. Bapak yang senang wayang golek, tahu nggak cepot? Cepot. Tuh cepot kalau yang megang aset Sunandar, kalau yang megang aset Sunandar cepot bisa selawat badar. Cepot. Kalau yang megang aset Sunandar dia bisa baca selawat badar si cepot. Wayang mah bagaimana dalang. Pisau, tahu pisau? Itu pisau kalau dipegang tangan orang beriman paling leher ayam. Ya, tapi kalau dipegang tangan orang yang nggak beriman, leher temennya sendiri. Pisaunya sama, penggunaannya beda, waktu tangan yang megang beda. Maka penting ini akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, cek sound, agak menggema ini, teknisinya di mana? Tolong ekornya dikecilin, nggak usah pakai ekor. Cek sound 1 2, iya. Ngomong apa sih barusan? Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jelas? Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Udah berapa banyak kita jadi korban Nabi palsu. Maka sambil memberikan peringatan terutama kepada Komnas HAM, masalah Ahmadiyah itu bukan soal kebebasan beragama, itu penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama kita sangat menghargai. Umat Islam nggak ngamuk, orang Kristen bilang Tuhan 3. Ya, Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Silakan Kristen, itu mah
babnya lakum dinukum. Ini tempatnya kebebasan beragama. Kita nggak marah orang Buddha bilang Tuhan ada dua. Tuhan besar namanya Mahayana, Tuhan kecil namanya Hinayana. Silakan, mau Tuhan besar, Tuhan sedang, Tuhan tanggung, silakan. Ini urusannya lakum dinukum. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, nah di sini urusan ini. Ngaku Islam, lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan terhadap agama. Yang kayak begini wajib bubar. Jelas? Jelas? Nggak bisa kebebasan tapi nginjak kaki orang. Demi kebebasan kaki orang diinjak. Saya kasih contoh. Saya beli radio. Saya setel di kamar saya sekenceng-kencengnya. Terus saya ngomong, radio gua. Yang beli gua. Pakai duit gua. Gua setel di kamar gua. Sekenceng-kencengnya. Nggak ada urusan sama orang lain. Kata saya. Lah tetangga sebelah saya kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, mata gua. Yang ngantuk gua. Gua tidur di kamar gua. Ngapa suara radio lu nyampe kemari? Ya. Jelas? Nah, kalau udah jelas pulang dah. Lah kapan udah jelas mau ngapain lagi? Ini saya heran, Indonesia kita ini pasar bagus Pak. Apaan aja laku. Coba lihat Indonesia nih. Asal ada nabi baru, ada aja yang ikut. Saya heran itu. Pasar bagus. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Pasarnya bagus. Apa aja laku. Berapa kali kita jadi korban nabi palsu. Mulai dari Ahmad Musadik. Ya. Pelatih badminton mengaku jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Tumben banget nabi dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat talas. Dapat wahyu. Yang bukan aja. Musadik ditangkap polisi 4 tahun di penjara. Sekarang udah taubat katanya. Saya baru dengar tuh nabi pakai taubat. Habis Musadik di Bandung. Kancai kek. Namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi. Ditangkap polisi 2 tahun di penjara. Di Jakarta muncul Lia Edan. Hah? Apaan? Iya lu beda suruh aja berhitungan lu. Ini Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi, 2 tahun dihukum. Kita salut sama polisi kita. Bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Bawakah salut ini. Di mana di dunia polisi berani nangkap Jibril? Terakhir yang menyedihkan menurut catatan pakar-pakarnya Kementerian Agama, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun. Agama Jawa Sunda. Agama Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker romannya nih kan. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang seram. Yang kagak enak salawatnya ribet. Kalau kita kan tadi nikmat. Ya Habibi ya Muhammad. Asik kan? Coba ganti yang barusan. Kagak resep pisan. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak kan? Kagak enak. Kagak enak. Bro, jaga iman. Bro, jaga akidah. Itu cara akhlak kepada Allah. Yang kedua, cara akhlak kepada Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini urusan ibadah.
Mau mana Bu? Hah? Mau pulang? Bareng mau pulang. Pokoknya yang bergerak gue bacain dah. Ngomong apa saya barusan? Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Saya nukil dulu. Rasulullah yang kita peringati ini orang yang paling bersih hatinya, paling baik akhlaknya, sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Ayo kita analisa, tapi rada jauh ayamnya nih. Bu, oh gak banget teman nyaut lo. Gue pulang nih. Tempo hari di TV1 saya bilang begini, orang yang hidupnya paling tenang tukang parkir. Coba tukang parkir di mall, di pasar, coba lihat tukang parkir. Tukang parkir mah biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu urusan gue. Ya, tukang parkir ya, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng, mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu, nyengir tapi mikir ya. Saya bukan lagi bodor, ini cerita ada muatannya. Kenapa tukang parkir bisa begitu? Tukang parkir merasa dititipi, tapi nggak merasa memiliki. Oh, ini tasawuf. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, harta, jabatan, ilmu, anak, istri, itu sekedar titipan, maka hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Ya, tibang dititipin, sombong, nggak pantas nggak pantas tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi, saya petatang. Emang mobil lo, orang cuma nitip, masa dititipin sombong? Apa bedanya? Allah nitip jabatan, sombong, nggak pantas. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Allah nitip harta, jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga nggak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak, nggak pantas dititipin kok sombong. Ya, satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga baik-baik. Kenapa? Titipan. Ini anak-anak saya remaja tadi kemarin kan banyak yang naik motor ya. Ya, nitip nggak? Nitip. Ntar waktu pulang saudara ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Marah. Kenapa marah? Titipan nggak dijagain. Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita. Allah nitip. Nyatu mabuk, nyatu ngerampok, nyatu nyolong. Yang nitip marah. Allah nitip harta di rumah kita. Jadi orang kaya. Supaya bantu yatim, bantu masjid, bela yang lemah, tolong yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip, ayo yang lebih makro, Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah.
Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Aku titip, kata Allah. Besar dan kaya. Negara kita besar nggak? Kaya nggak? Pulaunya saja 17.580. Masya Allah, Indonesia. 17.580. Itu belum termasuk Pulau Gading dan Pulau Gebang. Tambah 2 itu masuk. Ini negara besar, Mas. Dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Sampai teman saya orang Arab bilang, Indonesia, guys, Indonesia hebat. Kenapa, Mas? Tanahnya subur. Tongkat ditanam jadi pohon. Namanya singkong. Kami Arab, pohon ditanam jadi tongkat. Mati. Nah, di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, batu bara. Ini negara besar dan kaya. Allah titip lewat perjuangan para pahlawan, keringat, darah, air mata, nyawa. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat undang-undang. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan pribadi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi. Merapi itu makhluk. Banjir di mana-mana, air makhluk. Angin puting beliung, rumah pada runtuh, angin makhluk. Hujan es, Masya Allah, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor. Bro, itu Merapi makhluk, Bromo makhluk, anak Krakatau makhluk, demo tuh Merapi demo. Kalau kita rakyat demo, anak buah Wakapolsek turun, polisi. Kalau Merapi demo, siapa yang turun? Mbak Marijan tewas. Mbak Marijan udah kumpul Mbak Surip di alam barzah. Udah ketemu dia, udah ngobrol. Kata Mbak Surip, tenang Mbak Marijan, tak gendong. Ya, sudah dia mah. Nah, yang saya mau bilang apa? Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya, 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Kalau begitu, kita perlu Allah. Kita perlu pantesan Nabi hatinya paling bersih, dosanya sudah diampunin, akhlaknya paling baik. Tapi kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masih maju dah urusan. Kita perlu Allah. Ayo kita belajar dikit. Saya kagum sama orang Jepang. 3 bencana numpuk. Mula-mula gempa 9,2 skala Richter. Habis gempa tsunami 10 meter ombak naik ke darat. Masih acak-acakan apa itu? Nuklir bocor di Fukushima. Fukushima tahu di Fukushima? Jati Asih ke kanan. Tahu lu ah.
Tapi saya lihat orang Jepang tegar, disiplin. Coba lihat di TV itu, kagak ada yang deduakan. Ya, yang guling-guling, bagaimana ini? Enggak tuh. Disiplinnya tinggi, tegar menghadapi bencana. Ini yang kudu kita contoh, mestinya Nabi contohnya begitu tuh. Bu, coba lihat maulid nih. Nabi lahir ke dunia nggak sempat lihat wajah bapak. Ya, umur 6 tahun ditinggal emak nih. Umur 9 tahun ngangon kambing, tanemin sama anak-anaknya, tong bocah liatin Nabi nih ngangon kambing, nggak ada kerjaan halal yang hina. Biarin babaluk malu pala jadi kaki jadi pala, asal lu terus sekolah tong. Babaluk tibang taman SD, lu kudu sarjana. Babaluk cuma jadi RT, lu kudu jadi camat. Kalau perlu nggak apa-apa sekolah seberi dagang koran. Nabi ngangon kambing. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein. Nah, ini kita kadang-kadang Betawi kan suka ngentengin banget sama pendidikan. Udah tong nyate kita ke sekolah tong, apa mak? Bawa lu ke sekolah hidup ono. Lah kalau hidup doang pun jauh monyet juga hidup. Ini ke depan persaingan makin tajam. Kalau anak-anak kita nggak bekali dengan pendidikan ya tersingkir. Nabi tegar, nggak cengeng, disiplin, tahan banting. Kenapa? Dari kecil udah ditempa kesusahan. Bu, orang mah bu kalau biasa susah, ketemu susah, kan nggak kaget. Ya, biasa. Ya kita nih rakyat kecil, kita kan malah udah akrab. Ya. Udah biasa, nggak susah, nggak kaget udah mestinya. Saya santri, biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman dikasih kangkung, makanan gue ini. Dikasih daging ayam, nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Saya santri, biasa tidur di masjid, namanya santri. Disuruh nginep di hotel, pules. Ya. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Nabi itu kerja keras keringat banting tulang. Ayo akhlak kepada Allah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dengan maulid tingkatkan ibadah, kita perlu Allah. Kenapa perlu Allah? Karena semua kita perantau di Jaka Sampurna ini, di Bekasi ini. Semua ini perantau kita ini. Perantau pasti pulang. Orang yang selesai merantau di bumi disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netap. Ya, saya masih muda pak, bukan urusan. Mati mah kadang-kadang engkongnya segar banget, cucunya mati. Ya, jangan bilang kau masih muda. 3 minggu lalu Haji Mas Said, masih muda, anggota DPR, ganteng, mati. Mati ya? Mati sampai sekarang. Mati. Cantik, terkenal. Siapa tuh? Nika Ardila mati. Alda mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya W.S. Rendra, Mas, aku kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo kata Rendra, kuburin. Belum seminggu dikubur, Rendra nyusul. Lihat mau. Terus sebulan sebelumnya lebih dahsyat lagi, The King of Pop Michael Jackson mati. Jackson mati. The King of Pop, Raja Pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Ya bu, ayo kita muter dikit. Kita di sini perantau. Bodoh, tahu bodoh? Goblok.
Goblok, tahu goblok. Bahlul, nah lo ngerti dah bahlul tuh. Bis maghrib keluarnya. Udah terlanjur kaya. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Ya, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Bodoh. Coba, pan mula-mula kita tinggalnya bukan di Jaka Sampurna, Bu ya. Jauh namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Tempat roh ketemu jasad. Pernah tinggal di situ? 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Itu yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya. Makanya buat anak-anak remaja, para pemuda, ayo pikirin. Emakmu, emakku, emak kita semua itu, semua harta di dunia kumpulin, mau nebus jasa emak, nggak ketebus tuh. Nggak ketebus tuh. Ayo bayangin wajah emak kita masing-masing, bayangin. Emak kita dari ngidamin kita aja udah kita seksa tuh emak tuh. Ya, ya. Muntah tiap hari kagak ada yang dikeluarin, muntah. Ya mak, mau dibalas pakai apa jasanya? Yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam kan begitu. Tengah malam pengen megang pala kereta, udah bener. Aminnya makin lama makin besar, makin berat, kemana-mana dibawa. Puncaknya saat melahirkan kita, pilihan mak cuma 2, kalau nggak hidup, Allahu Akbar. Kalau nggak hidup mati. Bagai ditarik kulit dari dagingnya, merintih kesakitan, bersatu air mata, keringat dan darah dilahirkan kita. Mak, nasibnya begitu. Bapak bingung, cuma ngerokok. Namanya investor. Ya Allah, ini biasa begini mau ditebus pakai apa? Semua kita. Saat ngelahirin mak pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Bersatu air mata, keringat dan darah. Menjerit kesakitan bagai ditarik kulit dari dagingnya. Ya mak, sakit kan? Bayangin bagaimana nggak sakit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Gua rasa pulang banyak yang nimbang nih kan. Mana aja lagi silung aja deh. Silung. Begitu bro lahir kita, emak masih belepotan darah. Senyum. Alhamdulillah anak gua selamat. Ya mak. Nggak ada emak begitu bro, anaknya keluar ditunjuk. Gara-gara lu sialan lu. Ya. Ya Allah, emak nih mau ditebus pakai apa jasanya? Sejak kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Tidurnya kurang. Ya, mau tebus pakai apa? Kesenangannya kita ganggu. Anak sakit dia lebih parah. Emak lagi makan enak-enak kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, oh anak gua tainya cakep bener. Tai cakep. La haula wala quwata. Terus emak
kalau udah nimang anak, bahasanya cakep-cakep tuh emak tuh asal udah nimang anak. Anak raja. Ya Allah, anak raja katanya. Udah hitam gorengan. Anak raja. Enggak ada sih emak nimang anak kang ojek, enggak ada. Anak raja katanya. Bu, pada sisi yang bersamaan ibu mesti lebih terima kasih sama Rasulullah. Bu, Rasulullah yang angkat derajat kaum wanita. Dunia 14 abad yang lalu, nggak cerita Arab, cerita dunia. Eropa masih biadab. Amerika belum ditemukan Christopher Columbus. Afrika belum dikenal orang. Asia sangat terbelakang. Saudi Arabia jahiliyah sempurna. Nasib perempuan direndahkan. Bu, alat pemuas nafsu dilahirkan hanya untuk melahirkan. Coba lihat perempuan sebelum Islam. Raja-raja seenaknya ngumpulin selir 20, 30, 40 nih diketengin nih. Sultan-sultan di Turki ratusan tiara haram. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Direndahkan perlu 1000 bininya. Innalillahi. Saya cuma mikir itu raja kalau bininya 1000 kapan sempat pakai kolor tuh raja. Bini 1000. Pikirin jangan dibayangin. Rasulullah terenyuh lihat perempuan seperti itu. Beliau bilang, oh perempuan tiangnya negara. Kalau baik perempuan baik negara. Kalau rusak perempuan hancur negara. Tapi ditanya lagi, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ya Allah, penghargaan kepada perempuan. Ibumu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1 bapak. Mau nyari untung mulu salah, hitungnya salah. Bro, alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim kita pindah kemana? Jaga Sampurna. Berapa lama di sini? Kalau nyontoh Nabi, beliau wafat umur 63. 60 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Ya, harap makan yang enak-enak, Bang. Mati nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu B, terus F, tahun berikutnya G, lalu H. Saya Z. Repot gue, nggak ada yang ngurusin. Orang udah pada habis. Dulu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka lagi kembalinya kita perlu ayo dengan maulid jaga akhlak kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Iman. Ya Bu? Ya Bu? Ibu kalau punya anak mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, sama punya anak bener tapi kagak pinter. Punya anak mau biar pinter asal
supaya pintar sekolahin. Ini kan orang Betawi nih, kita nih banyak Betawi di sini. Orang Betawi itu sebenarnya kalau mau maju punya modal positif. Apa? Pertama, orang Betawi itu demokratis. Kenapa? Nggak pernah punya raja, nggak ada mental feodal, jilat ngesor Betawi maka nggak ada. Yang gengsinya tinggi. Buka sejarah, orang Sunda punya raja Siliwangi, orang Palembang punya raja Sriwijaya, orang Kalimantan punya raja Mulawarman, orang Sulawesi punya raja Bone, orang Sumatera Utara punya Sisinga Mangaraja, orang Betawi nggak pernah punya raja kecuali Raja Lenong. Itu malah lain urusannya, lain. Orang mana-mana mau jadi artis, hidung kudu mancung, kulit kuning langsat, bibir pecah manggis, ya. Betawi mah kagak, nori laku. Emang udah semarangnya begitu. Cuman yang jelek kudu diobatin Betawi nih kalau mau maju. Apa yang jelek orang Betawi? Pertama, ambek. Oh, Betawi ambek ya gede banget. Betawi kalau udah ngambek kayak mesin giling mogok. Sekampung dorong kalau bergerak. Gak ngerti omongan orang, katanya juga. Yang kedua, kurang punya mental bersaing. Pikiran kita begini sih, orang mana-mana gagal di sini, dia malu pulang ke kampungnya. Lah, gua mau pulang kemana gua? Gitu. Akhirnya cepat puas dengan apa yang ada. Utek-utek di situ juga, kayak gabus sumur. Tahu gabus sumur? Denenggak, nyelam lagi. Denenggak di situ juga. Gabus sumur pala doang gede. Kurang punya mental bersaing. Yang ketiga, toleransi sesamanya tipis. Betawi asal mendingan dikit jadi orang. Kawin belum. Lah kawin lagi mah kudu. Bukan, maksud saya begini, Bu. Betawi asal mendingan dikit-dikit jadi orang. Lagunya kayak Pohon Pinang. Tahu Pohon Pinang? Tinggi nggak? Menang tinggi doang Pohon Pinang tuh. Ditaikin susah, dipakai ngadem kagak bisa, dimakan getir. Orang bertebang buat coko. Toleransinya tipis. Ayo anak-anak silakan. Kalau mau pulang bangun aja bangun tuh. Temannya pada pulang tuh. Ayo. Ayo nak bangun. Ya. Besok sekolah besok. Ya. Ini lama nih sampai subuh. Ayo pulang dah, besok sekolah, besok telat. Neng. Ayo pulang dah. Ayo yang udah pada bangun, ayo temennya tuh depan no, ayo buruan. Nah, ayo dah pulang dah. Ayo, Neng, itu yang udah kadang bangun, ayo, ditungguin temannya tuh. Ayo, panitia tolong dibantu tuh, pada mau pulang tapi ragu-ragu, ayo, Neng. Neng, ayo, kalau mau pulang tuh, udah pada jauh tuh temannya. Ibu mau pulang? Bang, ini tinggiin dikit bisa nih, Bang. Ya. Iya, sudah. Iya, cukup. Apa? Gua turun. Bangetan lo. Apaan sih tadi ngomong apa sih? Betawi. Ayo, sekali lagi. Akhlak kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Awas, nih di Bekasi. Persaingan tajam.
Di Bekasi sangat terasa kita sedang berpacu dalam agama. Melodi lu. Dasar tukang TV lu. Berapa hari yang lalu saya masuk ke situ, ke Rumah Jaya. Udah jadi kota baru, sekolahnya SMA, SMK, penabur. Gerejanya udah. Saya masuk lagi Serpong, dibangun kota baru. Sekolahnya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria. Gerejanya Mbah Gereja dibangun. Ya, berpacu dalam. Nah, kita wajib bikin benteng dalam rangka jaga akhlak kepada Allah. Saya sedih kalau melihat anak muslim masuk TK orang kafir. Ntar mau makan diajarin sama gurunya. Untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur nggak imannya? Gedungnya bagus Pak, masuk bodoh. Nggak bayar Pak, nggak ada urusan. Kalau urusan iman jangan. Buat apa punya anak pintar kalau calon kafir? Ya. Kalau dia masuk TK Islam, ya Allah, TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya. Saya pernah dengar satu TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini Bu, nyanyinya Bu. TK Islam nih. Allah Tuhan saya, Tuhan saya, Allah. Kalau bukan Allah, bukan. Bagus anak-anak. Nah, coba dari kecil udah punya komitmen kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Hebat. Ya, daripada topi saya bundar. Itu mah dari dulu mah dari topinya gepeng. Jaga iman, wariskan kepada anak-anak kita, tingkatkan ibadah. Ayo bantu keamanan negeri kita dengan perbanyak istighfar. Sebab Quran janji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka banyak yang istighfar. Ya Bu, istighfar. Rasulullah sehari 100 kali istighfar. 100 nggak lama, dicicil boleh. Habis sembahyang subuh, astagfirullah, astagfirullah, 20. Ntar siang tuh Bu, mari nyambel. Sambil nginget-inget harga cabai naik. Astagfirullah, 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 20. Boleh. Malam sembari ngelonin bocah. Astagfirullah, 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 20. Bocah pulas babanya. Astagfirullah, 20. Capek serius, santai sambil tidur-tiduran. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Yuk bareng yuk. Astagfirullah Rabbal. Astagfirullah minal. Kurang kompak sekali lagi. Astagfirullah. Iya, itu namanya teknik minum. Ya bagaimana aja gue nyari akal. Aus gue dari tadi. Kata ibu-ibu sialan gue. Ya aus lo nyengir doang kering. Nah, penutup dari uraian ini, bab ke-1 ini. Ayo kita ngobrol lagi. Ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan?
hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya, itu namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Diakui apa enggak, kita belum tahu. Ya. Berapa banyak orang mulutnya bilang, saya hamba Allah. Perbuatannya bilang, dia hamba setan. Hamba harta, hamba jabatan, hamba nafsu. Enggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Enggak otomatis kalau kita bilang, saya hambamu ya Allah. Lalu Allah jawab, iya ya. Enggak dong, enggak. Itu kan baru ngakunya kita. Bu, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Oh, ngaku tuh. Ngaku mah boleh dong. Ngaku mah boleh. Ya Bu. Sebab orang mau jadi hamba Allah tuh diuji, digonjlok, digembleng. Lulus, lolos. Hamba Allah tuh. Yang saya tahu baru dipanggil hamba oleh Allah cuman atu. Siapa? Yang kita peringatin, Nabi kita. Kapan? Waktu mau Isra Mi'raj, lihat ayatnya. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah menjalankan hambanya. Seolah-olah Allah betul-betul ngakui Muhammad itu hambaku. Aku jalankan dia. Allah yang bilang. Kalau kita, baru kita yang ngaku. Bu. Diuji. Semua nabi diuji. Jalannya nggak lurus bertabur bunga. Untuk menguji kehambaan. Ada nabi yang diuji. Ngadepin umat yang kelewat bandel. Nabi Nuh, Masya Allah, umatnya Nabi Nuh, muka tembok, kulit kebok, kuping kebok, kulit badak. Ada Nabi yang diuji dengan kemiskinan, Nabi Ayub. Ada Nabi yang diuji ngelawan penguasa zalim, Musa ketemu Fir'aun, Ibrahim ketemu Namrud. Diuji, lulus. Ada Nabi yang diuji dengan gosip. Nabi Nuh. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Diuji pakai gosip. Nabi Yusuf. Pan Zuleho, pan senang sama Yusuf. Pan Yusuf, pan kagak mau. Pan Zuleho, pan kecewa. Dia undang infotainment. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Lu cengir aja lu gua pulang nih. Lulus, lolos. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Ayo jadi hamba Allah yang utuh. Ya Bu. Nah prinsipnya iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tuh wawunya wawu ma'iyah. Tuh nggak boleh pisah. Ibadah yang baik. Baru minta tolong. Pertolongan pasti datang. Na'budu dulu. Baru nasta'in. Ya Bu. Ibadah dulu. Baru minta tolong. Pertolongan pasti datang. Di mana-mana juga kerja dulu. Habis bulan baru minta gaji. Ya. Ya, ceramah dulu, ntar pulang. Wah, jadi kebelit jok ngapain aja? Salah lagi itu, salah. Jangan dipikirin panitia, nah kerjain aja. Ayo kita beresin nak budunya supaya nastainnya enak. Ya. Sekali lagi, anak kita pengen pinter tapi bener tapi pinter. Udah capek kita di Indonesia dibohongin sama pejabat yang cuman pinter tapi kagak bener. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras pada nimbun beras. Disuruh ngurus hukum bikin hukum kayak pisau. Di negeri kita hukum sering kayak pisau, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau rakyat kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang gede salah pada diem belaga bego. Ya, itu nyakitin. Belakangan yang lebih saya khawatir banyak kasus hukum diselesaikan secara politik. Nggak karu-karuan kayak lagu Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Nah kalau udah ke laut siapa yang ngurusin? Senturi ke laut bakalan ini, ke laut. Gayus, ke laut bakalannya. Apalagi sekarang sedang dibicarakan undang-undang tipikor. Katanya mau nyawut pedang lawan korupsi Pak SBY. Tapi undang-undangnya diperlunak. Jadi ibu bapak, biar dia pintar asal benar, biar dia benar asal satu. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Sampai subuh berapa duit? Gua mau kalau harganya argo cocok gua tarik. Bercanda bu, jangan dipikirin. Ntar dulu bang, jangan bersaing kita, nanti diam aja. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama manusia. Bu, tadi saya bilang harga keadilan di negeri kita masih mahal bang. Harga keadilan di negeri kita masih mahal. Kalau rakyat kecil mau laporan kehilangan ayam, itu kudu jual kambing. Jual kambing. Ntar kalau kau pengen menang perkara, jual sapi. Cuman laporan ayam hilang, kambing dijual, sapi hilang. Harga keadilan masih sering mahal di negeri kita. Maka yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana caranya? Pertama, rukun antar umat seagama. Kita nih, sama muslim. Malam ini setelah sekian tahun, saya hadir lagi di sini. Saya nggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Bu, yang kita kagak mesen jangan diributin. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Ini warna kulit begini mesen nggak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen nggak? Jangan ribut soal suku. Potongan saya begini, mesen nggak? Jangan pernah menghina orang. Ya, kita kan asalnya yang aneh mau nyeletuk aja. Orang hidungnya lucu amat itu. Hidung orang diwajahin. Emang dia mesen? Jaga kerukunan. Lihat nih masjid. Coba lihat akhlak masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Ini masyarakat yang mau kita bangun. Nggak ada warga negara kelas 1 di sini. Semua sama di depan Allah. Cakep masjid. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nih Pak, ngomong dia nih Pak nih. Barangan lu mat aja. Nih Pak, tuh dia tuh Pak tuh. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Nikmatnya masyarakat masjid. Nikmatnya masyarakat masjid. Yang paling mulia, yang paling takwa. Bu, binatang aja harganya beda. Sapi yang mahal yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Ya, tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit benar.
harganya lebih mahal dari sapi. Kenapa? Suaranya, harganya suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Silakan bersaing dengan sapi. Maaf. Ayo dengan maulid jaga kerukunan. Beda pendapat boleh, yang furu marahan jangan. Hormatin pendapat orang, kalau pendapat kita pengen dihormatin orang, itu rumus. Nah, coba gerak lagi dah. Ya udah pulang.